di Podcast dan kali ini aku Nasya yang bakal jadi host Podcast episode kita kali ini. Nah, di Podcast kali ini agak berbeda karena kan biasanya podcast yang sebelumnya tuh orang-orang Pontianak aja nih yang biasa jadi bintang tamu nih. Kali ini aku menghadirkan orang dari kabupaten luar, yaitu dari Kabupaten Ketapang yang kebetulan adalah seorang mahasiswi perantauan di Kota Pontianak. Nah, bintang tamu kita ini adalah salah satu mahasiswi yang berprestasi bukan hanya sejak dia kuliah, tapi memang sebelum dari kuliah pun dari sekolah dia memang udah berprestasi. Aku tuh sering banget nge-stalk IG-nya dan banyak banget prestasi-prestasi yang udah dia raih yang bikin aku juga jadi pengen ngambis nih. Biar kita lebih seru ngobrolnya dan ada bintang tamunya langsung, mana aja kita sambut Evinka Zahra. Halo semuanya, halo Kak Nasya. Jadi bener ya tadi kata Kak Nasya, sekarang aku kesibukannya lagi kuliah di Universitas Tanjung Pura. Iya. Dan perkenalkan lagi nama aku Evinka Zahra, bisa juga dipanggil Vinka ya. Oh berarti nama dekat biar kita akrab manggilnya Ya, Vinka. Vinka aja, Ya, betul. nggak boleh ping-ping. Jangan Vinka, dong. oke. Nah Vinka, jadi aku tuh sering banget ya nge-stalk IG-nya teman-teman aku dan salah satunya kan Vinka nih. Waduh, Iya, apalagi pas kita awal ketemu. jadi malu. Aduh, aku tuh kan orang-orang nih biasanya nih kalau di IG nih kalau enggak postingannya profil kosong, ya, bionya pun kosong. Kalau Evinka ini Instagramnya penuh dengan foto-foto dia dan prestasi dia ditaruhnya di situ. Dan aku tuh nge-highlight salah satu prestasinya yaitu pernah menjadi juara atlet boxing seprovinsi Kalimantan Barat. Nah itu Vinka gimana tuh bisa sampai jadi juara atlet boxing itu gimana perjalanannya? Coba Vinka ceritain gitu. Oke, kalau untuk perjalanan sendiri ya, tapi aku agak sedikit malu ya tadi setengah stalking segala macam Iya, gitu. malu ya orang kadang kalau karena kenal orang baru kan kadang stalking. Oh, Iya. udah ini gini nih gitu. Berarti personal brandingnya berhasil gitu Nyampe. loh. Iya kan? Iya, Oke, betul. terima kasih. Jadi kalau untuk motivasinya sendiri tuh awal ikut boxing tuh gara-gara BB aku tuh udah obesitas tingkat 2. Oh. Jadi waktu itu aku kelas 2 SMA dan aku udah di ukuran sebesar 95 kilo berat badannya. Dan saat itu aku udah susah bergerak. Kayak ngap-ngapan. Ya, mudah capek juga. Nggak Jadi aku mageran. mikir, karena tuh aku bukan tipe orang yang olahraga banget. Bahkan waktu SD dan SMP pun aku nggak terlalu suka yang gerak-gerak banget. Aku sukanya yang lebih nonton film atau di rumah segala macam Oke, gitu. aku potong bentar. Berarti Vinka ini baru kenal olahraga ini bukan dari kecil. Enggak. Dari udah lumayan gede ya, Iya, dari remaja ya. Iya, bener gitu. banget. Waktu SMA itu kan. Dan juga yang bikin BB aku drastis banget naiknya tuh karena sebelumnya COVID. Jadi pola tuh, hidup ya. Iya, pola hidup ya kan. Karena nggak ada kegiatan sama sekali, di rumah aja. Itu ngebuat aku kayak mikir, ya udah ngapain sih, bagus di rumah makan segala macam. Dan dari situ tuh gula aku naik, BB aku naik, dan itu ngebuat aku susah untuk bergerak dan segala macamnya. Jadi aku memutar pikiran nih gimana sih caranya supaya aku tuh jadi lebih sehat kembali. Produktif gitu. lah. Ya produktif lah gitu kan. Lu di intinya. tahun berapa Vinka udah mulai buat tertarik nih Ya, sama tertarik boxing? gitu kan. Sebenarnya kalau untuk diet segala macam aku dari tahun 2020 tuh udah coba-coba segala macam tapi nggak ada yang berhasil karena cuma diet aja tanpa olahraga. Paling turun bentar naik lagi, turun bentar naik lagi dan itu nggak teratur gitu loh dietnya. Jadi aku coba waktu sekitaran aku kelas 2 itu tahun berapa sih? 2021. Iya, 2021. Udah mau pasca Ah. kita udah hampir keluar dari Covid lah ya. Iya, udah mulai agak aktif renggang. lah. Heeh. Iya betul. Jadi waktu itu aku punya satu teman, dia juga mau nurunkan berat badannya juga dan dia tahu keluhan aku nih, aku cerita sama dia, intinya aku tuh kayak susah gerak jadi mageran gitu loh Jadi karena kalian BB kayak aku. sama ada kesamaan lah ya karena pengen sama-sama nurunin berat badan. Iya, dia tuh sering ngajakin aku olahraga apa segala macam terus. Kebetulan waktu tahun itu tuh ada pembukaan latihan boxing. Nah pembukaan ini juga tuh dari salah satu petinju terkenal di Indonesia yaitu dari Daud Yordan. Iya, Nah dari yang Ketapang. ngelola ini tuh abangnya, Bang Dami namanya. Jadi pas juga tuh aku kan lagi punya keinginan nih bagaimana sih caranya nurunkan berat badan secara yang sehat segala macam dan teratur gitu dan juga kita juga dapat skillnya gitu kan. Jadi waktu itu tuh aku sempat share segala macam, ternyata olahraga boxing itu mampu membakar 600 kalori gitu. Setiap olahraganya itu kan lumayan kan. Pada awal-awalnya dari situ, dari tujuan yang awalnya untuk menurunkan berat badan, sampai sekarang ikut lomba dan segala macamnya gitu. Berarti Vinka ini diawali dari niat pengen turun berat badan. Iya betul. Jadi kesukaan nih keterusan ya. Ah. Sampai akhirnya
terpilih Iya, jadi terpilih ikut dari lomba pelatih. gitu ya. Itu lomba tahun 2000? Kalau lombanya 2022. 2022. Tahun kemarin. Iya. Itu udah lomba pertama atau mungkin ada lomba-lomba sebelumnya yang udah dapat juara? Itu lomba ketiga. Oh, sebelumnya? Iya. Sebelumnya tuh aku pernah ikut yang di Ketapang, itu lawan dari Kalimantan Tengah, Oh, Kuburaya, sama Pontianak dan Ketapang. Jadi kami merebutkan Piala Bupati. kabupaten kah? Iya, kabupaten. Masih dalam lingkup lokal dulu Iya, nih. masih lokal dulu. Terus berikutnya tuh sebenarnya aku ada ikut Popda juga. Popda tuh pekan olahraga siswa gitu, sekolah SMA dan segala Berarti pas macam masih pelajar, SMA, ini ya masih SMA, pelajar. SMA ya? Pekan olahraga pelajar. Tapi sebelum lombanya aku ada cedera, jadi aku nggak bisa ikut lomba waktu itu. Itu Iya. sebelum Porprov kah? Itu sebelum prop-prop. Nah, setelah prop lagi aku ikut lagi gitu. Jadi udah ibarat kata kamu udah down nih, Iya. bangkit lagi Iya, ya. betul sekali. Nah, tadi kamu sempat nyinggung soal diet. Berarti di boxing ini berat badan tuh benar-benar diperhatikan kah? Atau emang udah ditargetkan gitu? Sebenarnya kalau untuk berat badan tuh setiap olahraga tuh pasti ada berat badan idealnya untuk ikut lomba gitu. Contohnya kalau di boxing kita pakai kelas, ada kelas bulu, kelas ringan, kelas berat gitu. Ya jadi ada ukuran berat badannya dan kita nggak boleh lebih atau kurang dari berat badan Berarti tersebut. Vinka memang punya target gitu. Jadi kalau Memang misalnya harus ada target. misalnya nih Vinka targetnya 70 ya harus 70. Iya, harus 70. Nggak boleh di bawah, nggak Iya. boleh di atas. Betul sekali. Dan untuk ukuran berat 70 itu sebenarnya di Kalimantan Barat tuh nggak ada. Karena itu termasuk yang kelas berat baik untuk cewek ya. Dan kita tuh belum ada atlet cewek yang seberat Pinka sebenarnya. Vinka berapa? Pinka Kelasnya? kemarin kelas 75 ikut. Itu lebih dari 70 berarti Iya, ya. Berarti iya. ibarat kata Vinka ini salah satu yang langka dapat kelas segitu Kelas ya. berat, Keren. karena biasanya kalau kelas berat tuh pertama staminanya mudah habis. Iya, karena kan bobot tubuh juga Iya. kan mempengaruhi. Nah, Vinka, boxing ini kan sebenarnya kalau sebelum-sebelum yang lagi viral orang pada artis pada nanding MMA segala macam tuh kan banyak banget kan. Karena Vinka mulainya sebelum lagi viral-viralnya Iya. orang boxing nih. Nah, Pernah nggak sih dapat stigma negatif dari orang kayak cewek kok boxing, kayak cewek kok olahraganya ini sih, kok ndak yang feminim sih, ndak takut ke nanti ndak dapat cowok karena gayanya yang, karena kan boxing tuh kayak dituntut nggak sih buat ya penampilan kok emang kayak gini harus apa adanya kan. Iya. Itu pernah dapat stigma yang negatif kayak gitu ndak? sebenarnya kalau dari pandangan masyarakat itu pasti ada karena mereka mikir perempuan itu harus yang lemah lembut di rumah, bisa bersih-bersih rumah, nggak expect bakal ada perempuan yang suka olahraga Bela diri yang ya. kasar bela diri gitu. Iya, betul. Karena mereka pikir udah dikategorikan gitu loh, ini yang bagian cowok, ini yang bagian cewek. Tetapi tuh aku mikir lagi kan, olahraga itu kan haknya semua orang ya. Orang tuh berhak sehat, orang tuh berhak untuk ngebela dirinya sendiri. Dan tidak keluar dari Iya, itu ya, kodrat kita iya, gitu kan benar, sebagai wanita. iya. Dan aku juga orangnya seimbang, jadi walaupun aku suka boxing, aku suka jogging, aku suka olahraga, tapi aku juga suka bagian feminim lainnya seperti memasak, dandan segala macamnya. Aku lebih suka hal itu juga. Bukan yang tipikal mentang-mentang udah apa sih ibarat kata kayak udah hidup di dunia Iya. yang kasar, bukan Iya. berarti nggak mau nyentuh yang lembut berarti Iya. ya. Berarti memang harus ada keahlian buat nge-switch sih Iya. sebenarnya. Di waktu yang pas aja, ditunggu aja waktunya. Iya. Misalnya kalau kita mau pergi kondangan kan nggak mungkin kita pakai baju kaos gitu kan. Pasti ada time-timenya untuk kita tampil feminim Iya. gitu kan. Ini juga ngelatih mental juga kan, kayak ibarat kata ya tampil di masyarakat dengan aku adalah seorang atlet, tapi aku juga bisa seperti cewek-cewek Iya, di luar betul. sana. Kadang tuh kalau dari pandangan tetangga juga kayak mereka tuh heran gitu loh, kenapa Pinka mau ikut kayak gituan, nanti nggak akan dapat suami, nggak akan dapat cowok, karena mereka Mikirnya bilang kayak tuh kekar. Orang biasanya ngomong kayak gitu kayak cowok-cowok tuh takut nah, gitu. cowoknya takut tuh ceweknya lebih kekar dari kau gitu kan. Terus aku juga bilang kayak, oh berarti mereka bukan jodohnya aku dan berarti mereka belum masuk standarnya aku dan aku belum masuk standarnya mereka gitu kan. Jadi kayak belum Iya, pas aja iya. mereka belum ketemu gitu. Gitu. Ini Vinka masih mau melanjutkan karir boxing di mahasiswa di kelas, maksudnya udah kan udah kan Vinka kan juaranya di siswa nih. Nah, Vinka sempat break nggak sebelum ini? Kan kita lagi libur panjang nih. Ya. Kan Vinka juga baru jadi mahasiswa, sempat break nggak? Sempat banget, aku terakhir waktu boxing itu waktu persiapan kuliah kan. Waktu persiapan kuliah itu aku lagi rame reward banget dan gak sempat untuk latihan. Dan waktu itu kerasa banget performa di boxing aku tuh turun. Karena kalau di olahraga
Pasti yang teman-teman atlet juga ngerasain ya, kalau kita satu hari aja nggak latihan, itu pasti ngerasa banget performa kita turun. Kayak gerakan kita mulai nggak tajam lagi, atau kita mulai kurang di kecepatannya atau segala macam. Apalagi aku yang kemarin breaknya lumayan lama, sekitaran berbulan-bulanan lah. Dan baru mulai lagi itu sebelum kita UAS. Aku coba latihan di Pontianak. Dan yang aku rasain banget selama nggak latihan adalah stamina aku turun. Terus Berat badan naik. Iya. Berat badan naik Iya, berat badan naik itu juga. Drastis karena nggak? drastis banget. Berarti di boxing nih kayaknya berat badan nih salah satu hal yang menonjol juga Iya, ya. Bisa urgent naik, banget. bisa Iya, turun, bisa naik, iya. bisa turun gitu. Karena kan kalau kita terbiasa olahraga ya, kita tuh pengen makan terus, nafsu makan kita tuh jadi lebih tinggi karena kan kayak ngebakar energi banget kalau olahraga. Tapi dengan olahraga tersebut jadi kayak lebih seimbang antara makan sama olahraganya. Inilah yang buat Iya. perbedaannya makanya Iya. orang atlet tuh bisa punya tubuh yang proporsional karena dia tuh lebih menjaga makan. keseimbangannya. Cuma ngatur pola makan juga sih. Biasa kan kalau aku dulu sebelum tahu arti tentang pola makan, aku tuh sekitaran 60%-nya karbohidrat, 20%-nya protein, sisanya lagi baru serat gitu. Nah itu tuh kebalik. Jadi sekarang aku lebih fokus ke protein karena protein kan bagus untuk otot, untuk otak juga. Sekarang aku lebih dominannya protein, serat baru ke karbohidrat gitu. Berarti Vinka ini selain ibarat kata dapat juara juga ya. Ini berarti aku coba flashback lagi ya dari pembahasan kita di awal. Dari yang Vinka cuman pengen diet sampai akhirnya bisa menyampaikan Vinka jadi juara, sampai akhirnya Vinka juga jadi lebih aware juga sama kesehatan tubuh ya, kayak sampai sedetail itu soal protein, karbohidrat ya. Iya. Karena tuh orang awam tuh kadang kayak yang penting makan seblak ya udah makan seblak gitu Iya kan. bener juga. Waktu dulu tuh aku sempat mikir kan sebelum aku paham tentang pola makan dan segala macamnya, aku tuh pernah makan Indomie plus nasi. Aduh, Yang di itu mana makanan favorit aku. yang di mana tuh itu tuh ya nggak ada seratnya pertama kan, nggak ada proteinnya juga, itu cuma karbo x karbo. Jadi tuh kalian tuh cuma makan karbo dan karbo. Jadi nutrisi kalian tuh nggak tercukupi gitu loh. Walaupun kenyang itu akan mudah lapar lagi karena tuh karbohidrat tuh mudah kebakar. Jadi Vinka juga Iya. banyak belajar soal ini ya, soal keseimbangan gizi juga Iya. ya ternyata. Itu memang udah dipelajari, udah dikasih ilmunya dari coach atau memang Vinka harus belajar sendiri? Lebih dominan belajar sendiri sih karena kan aku pertama mau diet sehat kan karena aku punya pengalaman ikut diet ekstrim gitu kan. Oh. Iya, diet ekstrim. Jadi diet ekstrim tuh aku kayak coba mengurangi asupan kalori aku, defisit kalori tapi yang ekstrim banget. Biasanya kalau kita defisit kalori itu cuma ngurangin sekitaran 200 atau 300 kalori. Nah, kalau aku Cuma itu ngurangin makanan doang ya? iya, ngurangin karbohidratnya atau segala macamnya. Aku ngurangin sekitaran 1000 kalori dan itu Dari? sangat ekstrim. Dari 1500 Biasanya, yang hari 1800. 1800 atau 1500 yang biasa aku konsumsi, aku kurangin cuma 500 kalori atau 400 kalori per hari. Dan aku bisa efeknya jangka panjangnya aku alamin sekarang, aku kena MAH, itu pertama. Itu penyebabnya karena itu? Iya, gara-gara itu diet ekstrim segala macam aku kena MAH. Terus waktu kemarinnya aku anemia itu kayak kurang darah. Iya, ya. kayak ngambang ya. Terus aku mudah ke distraksi, nggak bisa fokus segala macam gara-gara aku kurang asupan gula. Dan nilai aku anjlok itu waktu aku SMP kalau nggak salah. Itu emang turun banget. Malahan aku waktu SMP tuh kurus banget. Tapi kurusnya nggak sehat. Ya, baru aku mau Iya. ngomong tadi. Berarti nih perbedaannya tuh di situ ya. Iya. Kayak ya semua orang tuh mungkin bisa aja nurunin berat Iya. badan, cuman tuh kadang caranya tuh Iya. ya. Nah, kita balik lagi soal boxing nih. Vinka kan sekarang udah mulai jadi mahasiswa nih. Yep, Nah, betul sekali. Vinka udah masih mau berkarir di boxing ini? Sorry. Aku kalau untuk di boxing sendiri ya, aku tetap latihan. Walaupun nggak ada coach aku yang latih, walaupun nggak ada tanding, nggak ada pelatihan. aku tetap latihan karena tuh menurut aku itu salah satu skill yang harus aku asah terus. Karena sayang banget kalau sampai hilang atau kelupaan gitu kan. Mungkin nggak bisa nolong aku untuk ikut lomba atau segala macamnya, tapi itu bisa bermanfaat untuk anak aku gitu. Itu akan aku turunkan dan itu akan aku Itu kayak lestarikan jadi gitu. ilmu bela diri juga kan. Untuk perlindungan Iya sih. dia gitu. Dan aku nggak tahu juga ya, setelah aku gabung boxing tuh aku mikir kepercayaan diri aku tuh sebagai cewek itu lebih meningkat. Kenapa? Karena aku mikir
jarang loh ada cewek yang suka olahraga yang disukai cowok, tinju-tinjuan segala macam. Iya, Aku biasa. mikir itu jadi hal yang unik dari diri aku sendiri. Dan itu ngebuat aku merasa berbeda dan percaya diri gitu. Nah makanya aku Heeh. ngundang kamu karena biasanya tuh cewek tuh mayoritas tuh kalau nggak main volley, Heeh. basket atau bulu tangkis gitu kan Iya. olahraganya. Iya. Nah ini tuh boxing, yang menurut aku tuh kayak keren gitu. Oh, makasih. Aku jadi malu loh. Santai. Nah Vinka, Vinka apa sih yang memotivasi Vinka buat sampai di titik ini gitu? Dan apa yang buat Vinka tuh masih terus bertahan buat ya udah aku mau bujur-bujur aja gitu tuh. Itu apa yang bisa motivasi Vinka? Ini motivasi dalam hal boxing atau kehidupan Boxing. real life? Dari boxing sampai ke real life gitu lah. Oke. Kalau untuk di boxing sih, aku tuh kalau udah suka sama sesuatu, aku nggak akan biarin dia lepas gitu loh. Aku akan jalanin sampai itu di akhir dan tuntas gitu. Kalau untuk boxing sendiri, karena aku pernah merasakan tampil di ring di prop-prop, aku nggak mau kehilangan momen itu. Makanya aku ingin mengulang lagi. Sedangkan prop-prop kita kan 4 tahun sekali. Nah, kenapa aku masih latihan sampai sekarang? Karena aku mau ikut juga. Mau ikut persiapan lagi? Iya, ikut persiapan lagi. Itu kelasnya beda kah? Mungkin kelasnya diturunkan lagi dari kelas aku yang kemarin. Karena kelas aku yang kemarin sebenarnya di Kalimantan Barat tuh nggak ada. Makanya untuk tahun depan ya, aku pengen turun kelas dan aku ingin ngebuat badan aku jadi lebih sehat lagi. Kalau sekarang Iya. kan BB aku lagi naik nih, karena kemarin kita sempat nggak latihan. Jadi aku pengen turunin lagi, aku ingin coba lagi. Karena kemarin masih perak, insya Allah mungkin aku bisa dapat emas. Amin. Doain aja. Ya, amin. Nah Vinka, sebelum kita tutup nih, Vinka ada nggak sih motivasi mungkin buat anak muda di sana yang kaum mageran gitu ya? Salah satunya aku gitu, kayak aku tuh pengen banget kurus, tapi malas buat olahraga. Nah Vinka ada motivasi nggak gitu? Yang kalau nyelekit pun nyelekit aja nggak apa-apa. Oke, sebenarnya kalau untuk sehat atau gemuk tuh nggak masalah. Sehat atau gemuk, maksud aku tuh kurus atau gemuk tuh nggak masalah. Yang penting tuh kalian sehat aja. Yang kalian timbang tuh bukan bukan kadar lemak di tubuh kalian gitu, tapi lebih ke kadar otot. Jadi olahraga tuh minimal dalam sehari itu 30 menit aja, jalan kaki aja, nggak usah yang ribet-ribet. Aku jujur orangnya mageran juga. Iya, untuk memotivasi diri sendiri aja susah, tapi aku harus memastikan ke diri aku sendiri kalau aku udah makan banyak hari ini minimal 30 menit aku jalan kaki gitu. Berarti Karena ini bukan investasi untuk sekarang sih, karena investasi jangka panjang. ya juga. Iya, karena di masa muda Kesehatan. sekarang kita nggak akan ngerasain efek-efeknya segala macam. Tetapi 25 tahun ke atas kita akan mulai ngerasain apa yang kita lakukan sekarang gitu. Jadi mari investasi ke diri sendiri ya dari sekarang agar di masa tua kalian menjadi pribadi yang lebih sehat. Iya, aku juga pernah dengar salah satu statement yang agak menusuk nih kayak ya sakit aja pas muda gitu, kayak bantai aja pas muda biar pas tuanya tuh udah lebih nyaman gitu ya. Iya. Nggak kerasa kayaknya udah sampai di penghujung acara kita hari ini. Sebenarnya aku masih banyak banget mau ngobrol bareng Vinka karena tuh prestasinya tuh selain boxing tuh juga ada yang kayak organisasi, jadi duta juga. Cuman sayang sekali karena durasi kita harus berpisah dengan pemirsa di rumah dan nantikan lagi podcast kita berikutnya. Tentunya kita akan mengundang bintang tamu yang memotivasi teman-teman semua yang nonton. Dan terima kasih untuk Vinka sudah hadir dan meluangkan waktunya. Buat teman-teman semua, sampai jumpa. Dadah semuanya. Bye-bye.